Bayangkan seseorang yang rela mengorbankan seluruh hartanya untuk mengejar ridha Allah, hingga ia berusaha membuat dirinya miskin, tetapi malah kembali diberi kekayaan berlipat ganda. Inilah kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang mengajarkan kita tentang ketulusan hati dan keajaiban rezeki dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua yang mengikuti jejak beliau. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjut ke kisah inspiratif kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dihormati, dikenal karena kekayaan dan kedermawanannya. Namun, di balik kekayaannya yang melimpah, hati Abdurrahman sering diliputi kegelisahan. Ia selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar sudah ikhlas dalam setiap amalanku? Apakah aku mencintai hartaku lebih dari cintaku kepada Allah? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema di relung hatinya, seolah-olah menantangnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Suatu malam yang sunyi, Abdurrahman duduk di serambi rumahnya, menatap langit yang dihiasi bintang-bintang. Ia memejamkan mata dan menghela napas panjang. Dalam keheningan malam, ia merenung, "Ya Allah, Engkau telah memberiku begitu banyak kenikmatan di dunia ini. Aku khawatir jika hatiku terlalu terpaut pada dunia sehingga lupa pada akhirat. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa selain Engkau." Dalam hati, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan menguji seberapa besar keikhlasannya dalam mencintai Allah. Keesokan harinya, Abdurrahman mengumpulkan para pelayannya. "Aku punya rencana besar," katanya dengan suara tegas. Semua orang di sekitarnya terkejut. Salah satu pelayannya yang setia, Bilal, memberanikan diri untuk bertanya, "Apa yang Anda rencanakan, Tuan?" Abdurrahman tersenyum tipis. "Aku ingin menggunakan seluruh hartaku untuk satu tujuan," katanya. Namun, ia tidak langsung menjelaskan apa rencananya, membuat semua orang penasaran. Sejak pagi itu, ia sibuk menyusun rencana dan memeriksa laporan tentang perdagangan di berbagai wilayah. Akhirnya, ia mendapatkan kabar tentang negeri tetangga yang mengalami kelebihan panen kurma. Harga kurma di sana jatuh hingga hampir tidak ada nilainya. "Ini kesempatan yang tepat," gumam Abdurrahman sambil tersenyum. Namun, bukan keuntungan yang ada di benaknya. Ia ingin menggunakan hartanya untuk membeli semua kurma di negeri itu, bukan untuk dijual kembali, tetapi untuk melihat sejauh mana ia mampu mengabaikan kemelekatan pada dunia. "Aku ingin merasakan bagaimana rasanya kehilangan," pikirnya. Dengan tekad yang bulat, Abdurrahman mempersiapkan perjalanannya. Ia membawa rombongan besar, termasuk para pelayannya, kafilah unta, dan perbekalan yang cukup untuk perjalanan panjang. Perjalanan menuju negeri itu tidak mudah. Mereka harus melewati padang pasir yang luas, di mana panas matahari terasa membakar kulit, dan malamnya diselimuti dingin yang menusuk. Di tengah perjalanan, seorang pelayan bertanya, "Wahai tuanku, mengapa Anda rela bersusah payah seperti ini? Bukankah Anda bisa tetap di rumah, hidup nyaman, dan membiarkan orang lain mengurus urusan dagang Anda?" Abdurrahman tersenyum dan menjawab, "Apa gunanya kekayaan jika aku tidak menggunakannya untuk mendekatkan diriku kepada Allah? Perjalanan ini adalah bagian dari usahaku untuk membersihkan hatiku." Kata-katanya begitu tulus, hingga tidak ada satupun yang berani mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di negeri yang dimaksud. Negeri itu terlihat sunyi, meskipun banyak kebun kurma yang menghampar sejauh mata memandang. Namun, suasana di pasar justru mencerminkan sebaliknya. Para pedagang tampak lesu dan putus asa karena kurma mereka tidak laku dijual.
Abdurrahman segera menuju pasar dan berbicara dengan salah satu pedagang. "Mengapa pasar ini begitu sepi?" tanyanya. Pedagang itu menghela napas panjang. "Kurma kami melimpah, tapi tidak ada yang mau membelinya. Hasil panen ini hanya menjadi beban bagi kami. Jika ini terus berlangsung, kami akan rugi besar." Abdurrahman mengangguk, memahami situasi mereka. Ia lalu berkata, "Berapa harga kurma ini?" Pedagang itu menatapnya dengan mata penuh harap. "Tuan, jika Anda benar-benar ingin membeli, berikan harga yang layak. Kami sudah rela menjualnya dengan harga berapapun." Abdurrahman menatap pedagang itu dengan lembut. "Aku akan membeli semuanya, dan aku akan membayar sesuai dengan harga yang kalian tetapkan. Tidak perlu mengurangi nilai barang kalian." Kabar ini segera menyebar di kalangan pedagang lainnya. Mereka tidak percaya bahwa ada seseorang yang bersedia membeli kurma mereka dalam jumlah besar, apalagi dengan harga yang adil. Dalam waktu singkat, Abdurrahman telah membeli seluruh kurma di negeri itu. Gudang-gudangnya dipenuhi tumpukan kurma yang menggunung. Namun, yang membuat banyak orang bingung adalah apa yang dilakukan Abdurrahman setelah itu. Ia tidak menjual kurma tersebut ke pasar lain untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, ia membiarkan kurma-kurma itu tersimpan di gudang tanpa pengawasan ketat. Hari demi hari berlalu, dan kurma-kurma itu mulai menunjukkan tanda-tanda membusuk. Seorang sahabat Abdurrahman yang mendengar kabar ini datang menemuinya. "Wahai Abdurrahman, apa yang sedang kau lakukan? Bukankah kau tahu bahwa ini akan menjadi kerugian besar? Mengapa kau membiarkan kurma-kurma itu membusuk begitu saja?" Abdurrahman tersenyum kecil. "Aku tidak peduli dengan kerugian duniawi," katanya dengan tenang. "Aku ingin merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa hidup tanpa harta ini. Semua ini hanyalah titipan dari Allah." Sahabatnya hanya bisa terdiam mendengar jawaban itu. Ia tidak mampu membantah ketulusan hati Abdurrahman, meskipun apa yang dilakukan sahabatnya itu terasa sulit dipahami. Kabar tentang Abdurrahman yang membeli seluruh kurma di negeri itu, hanya untuk membiarkannya membusuk, menyebar dengan cepat. Para sahabat dekatnya di Madinah mendengar berita ini dan merasa heran. Salah satu dari mereka, Utsman bin Affan, memutuskan untuk mengunjungi Abdurrahman di negeri tempat ia bertransaksi tersebut. Setibanya di sana, Utsman menemukan Abdurrahman sedang duduk di depan gudang yang dipenuhi dengan kurma yang mulai berubah warna. Baunya sudah mulai menyengat, tanda-tanda pembusukan tidak bisa disembunyikan lagi. Dengan rasa penasaran, Utsman berkata, "Wahai Abdurrahman, apa yang kau lakukan? Aku mendengar kau membeli semua kurma di negeri ini hanya untuk membiarkannya rusak. Apakah ini bagian dari rencanamu dalam berdagang?" Abdurrahman mengangkat wajahnya, tersenyum lembut. "Wahai saudaraku, aku tidak sedang berdagang. Ini adalah bagian dari ujian yang aku buat untuk diriku sendiri. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya kehilangan harta dunia." Utsman menggelengkan kepalanya. "Bukankah ini membuang-buang nikmat yang Allah berikan? Kau bisa menjualnya kepada orang lain atau menyedekahkannya sebelum rusak." Abdurrahman menjawab dengan nada penuh ketenangan, "Aku ingin menguji hatiku, wahai Utsman. Apakah aku masih terpaut pada harta atau benar-benar ikhlas meninggalkannya untuk Allah?" Para sahabat lainnya yang mendengar percakapan ini merasakan berbagai emosi. Sebagian dari mereka memahami niat mulia Abdurrahman, tetapi sebagian lainnya merasa tidak nyaman melihat banyaknya harta yang dibiarkan sia-sia. Salah satu sahabatnya, Sa'id bin Abi Waqqas, datang menemui Abdurrahman keesokan harinya. "Abdurrahman," kata Sa'id dengan suara tegas, "kau adalah orang yang cerdas dalam berdagang. Allah telah memberikanmu kekayaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Namun, apa yang kau lakukan ini membuatku bingung. Bukankah lebih baik jika kau menggunakan hartamu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan?" Abdurrahman memandang Sa'id dengan mata yang penuh ketenangan. "Wahai Sa'id,
Aku tahu apa yang kau pikirkan. Tetapi kali ini, aku ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi fakir, kehilangan semua yang aku miliki, dan hanya menggantungkan hidupku pada Allah. Said menghela napas panjang. Aku mengerti niatmu, tetapi tidakkah kau pikir ini bisa menjadi fitnah bagi orang-orang yang melihatmu? Mereka mungkin tidak memahami apa yang ada dalam hatimu. Abdurrahman tersenyum tipis. Jika Allah memahami niatku, maka itu sudah cukup bagiku. Beberapa minggu berlalu sejak Abdurrahman membiarkan kurmanya membusuk. Pada saat yang sama, sebuah wabah penyakit mulai menyebar di wilayah tersebut. Orang-orang mulai jatuh sakit, dan para tabib kewalahan mencari cara untuk mengobati mereka. Suatu hari, seorang tabib datang ke pasar dan berbicara kepada orang-orang, "Kami menemukan bahwa fermentasi dari kurma busuk dapat menjadi obat untuk penyakit ini. Siapapun yang memiliki kurma busuk, bawalah ke rumah sakit, dan kami akan membelinya." Kabar ini segera menyebar ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang mulai mencari kurma busuk di setiap sudut, tetapi tidak ada yang memiliki persediaan sebanyak Abdurrahman. Gudang yang sebelumnya dipenuhi kurma yang dianggap tidak berharga kini menjadi pusat perhatian. Salah seorang warga mendatangi Abdurrahman dengan wajah penuh harap. "Wahai Tuan, kami mendengar bahwa kurma busuk bisa menjadi obat untuk wabah ini. Tolong, bisakah kami membelinya darimu?" Abdurrahman tertegun sejenak. Ia tidak pernah menduga bahwa kurma yang ia biarkan membusuk akan memiliki nilai seperti ini. Dengan nada lembut, ia berkata, "Ambillah sebanyak yang kau butuhkan. Aku tidak akan meminta bayaran apapun darimu." Kebaikan Abdurrahman tidak berhenti di situ. Setelah mendengar bahwa banyak keluarga yang membutuhkan kurma busuk untuk menyelamatkan nyawa mereka, ia memerintahkan para pelayannya untuk membuka gudang dan membagikan kurma itu secara cuma-cuma. Namun, beberapa orang tetap bersikeras untuk membayar. Salah satu dari mereka berkata, "Wahai Abdurrahman, ini adalah harta milikmu. Kami tidak bisa menerima tanpa memberikan sesuatu sebagai gantinya." Abdurrahman tersenyum lembut. "Jika kau ingin membayar, berikanlah apa yang menurutmu pantas. Tetapi ketahuilah, niatku hanya untuk membantu kalian, bukan mencari keuntungan." Dalam waktu singkat, gudang kurma Abdurrahman dipenuhi oleh orang-orang yang datang dengan rasa syukur. Mereka tidak hanya mendapatkan obat untuk menyembuhkan keluarga mereka, tetapi juga melihat bagaimana keikhlasan hati seseorang dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Hari demi hari berlalu, dan wabah penyakit akhirnya mereda. Banyak orang yang datang menemui Abdurrahman untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Abdurrahman, Allah telah memberimu rezeki yang luar biasa, bahkan melalui sesuatu yang tampaknya tidak berharga seperti kurma busuk. Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu tulus sepertimu." Abdurrahman hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak melakukan ini untuk dipuji. Aku hanya ingin mendekatkan diriku kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Dia bisa memberikan keberkahan dari sesuatu yang bahkan kita anggap tidak bernilai." Para sahabat yang sebelumnya meragukan tindakan Abdurrahman kini mengerti betapa dalam keikhlasannya. Mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan Abdurrahman bukanlah tentang kerugian atau keuntungan, melainkan tentang membuktikan bahwa ketika seseorang sepenuhnya menyerahkan urusannya kepada Allah, keberkahan akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Abdurrahman bin Auf kembali duduk di serambi rumahnya, ditemani oleh malam yang sunyi. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang teduh, sementara pikirannya dipenuhi oleh kejadian beberapa minggu terakhir. Ia merenungi bagaimana sesuatu yang pada awalnya dianggapnya sebagai ujian pribadi justru berubah menjadi ladang amal yang besar. Dalam diam, Abdurrahman berbicara kepada dirinya sendiri. "Ya Allah, aku telah mencoba menguji hatiku, mengorbankan hartaku untuk mendekatkan diri kepada. Namun, Engkau justru membalikan keadaan ini menjadi kebaikan yang tak pernah aku duga.
Engkau benar-benar Maha Pemberi rezeki, yang mampu memberikan manfaat bahkan dari sesuatu yang tampak sia-sia." Tak lama kemudian, seorang pelayannya datang membawa secangkir air. Pelayan itu berkata dengan hati-hati, "Tuan, maaf jika saya lancang. Tetapi, apakah Anda pernah menyesal telah membiarkan kurma itu membusuk pada awalnya?" Abdurrahman tersenyum lembut. "Tidak, aku tidak menyesal. Apa yang aku lakukan adalah demi Allah, dan aku percaya bahwa Dia mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Bahkan, ketika aku tidak memiliki rencana apapun, Allah telah menyiapkan jalannya. Inilah bukti bahwa ikhlas kepadanya selalu membawa hasil yang tak terduga." Pelayan itu terdiam, terpukau oleh kebijaksanaan tuannya. Ia menyadari bahwa Abdurrahman tidak hanya seorang pedagang yang sukses, tetapi juga seorang hamba Allah yang memiliki keimanan yang mendalam. Di sudut lain negeri itu, para pedagang yang sebelumnya menjual kurma kepada Abdurrahman mulai merenungi apa yang telah terjadi. Salah seorang dari mereka, Zubair, berbicara kepada teman-temannya di pasar, "Kita telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Kurma yang kita anggap tidak berharga ternyata menjadi obat bagi banyak orang. Dan itu semua karena Abdurrahman bin Auf." Seorang pedagang lain, Khalid, menambahkan, "Aku ingat saat aku menjual kurma padanya. Aku sempat berpikir, mengapa dia membeli begitu banyak kurma jika hanya untuk dibiarkan membusuk? Tapi sekarang, aku sadar bahwa dia memiliki visi yang jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan." Zubair mengangguk setuju. Bukan hanya soal kurma, tetapi keikhlasan dan kebaikannya yang patut kita contoh. Dia bahkan tidak meminta bayaran untuk kurma yang membusuk itu, padahal dia bisa saja mengambil keuntungan besar. Percakapan ini menyebar di antara para pedagang, dan nama Abdurrahman bin Auf menjadi simbol kejujuran, keikhlasan, dan keberkahan. Orang-orang mulai mencontoh caranya berdagang dengan mengutamakan keberkahan di atas keuntungan semata. Suatu sore, seorang tabib yang memimpin penelitian tentang manfaat fermentasi kurma busuk datang menemui Abdurrahman. Tabib itu membawa beberapa orang pasien yang telah sembuh dari wabah penyakit. Dengan wajah penuh rasa terima kasih, ia berkata, "Wahai Abdurrahman, kami datang untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu. Tanpa kurma yang kau sediakan, mungkin kami tidak akan mampu menyelamatkan begitu banyak nyawa." Abdurrahman tersenyum, lalu menjawab dengan rendah hati, "Tidak ada yang perlu kau ucapkan kepadaku. Semua ini adalah kehendak Allah. Aku hanyalah seorang hamba yang mencoba melakukan apa yang aku bisa." Tabib itu melanjutkan, "Namun, apa yang kau lakukan telah mengubah cara pandang kami. Kau menunjukkan bahwa sesuatu yang tampaknya tidak berharga di mata manusia bisa menjadi anugerah yang luar biasa jika kita melihatnya dengan hati yang ikhlas." Salah seorang pasien yang ikut bersama tabib itu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Aku adalah salah satu yang selamat karena kurma busuk itu. Ketika aku mendengar bahwa kau tidak meminta bayaran, aku menangis. Bagaimana seseorang bisa begitu tulus seperti itu?" Abdurrahman merendahkan pandangannya, lalu berkata, "Jika ada yang harus kau syukuri, syukurilah Allah. Dialah yang mengatur segala sesuatu dengan sempurna." Pada suatu malam, Abdurrahman bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepadanya dan berkata, "Wahai Abdurrahman, apa yang kau lakukan adalah bukti bahwa seorang mukmin sejati adalah mereka yang menggunakan hartanya untuk kemaslahatan umat. Allah telah mencatat setiap niat baikmu, bahkan sebelum kau melakukannya." Abdurrahman merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia terbangun dari tidurnya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia merasa bahwa apa yang ia lakukan selama ini, meskipun penuh tantangan, telah mendapatkan ridha Allah dan Rasul-Nya. Keesokan harinya, ia menceritakan mimpi itu kepada salah seorang sahabatnya, Ali bin Abi Thalib. Ali tersenyum mendengar cerita itu dan berkata, "Wahai Abdurrahman,
Allah telah memilihmu untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan, meskipun terkadang orang lain tidak memahaminya. Abdurrahman mengangguk pelan. Ia merasa lebih mantap untuk terus melanjutkan perjalanan hidupnya sebagai seorang hamba yang sepenuhnya tunduk kepada Allah. Hari-hari berlalu, dan nama Abdurrahman bin Auf tetap dikenang sebagai simbol keikhlasan dan keberkahan. Suatu hari, ia berbicara kepada sekelompok anak muda yang datang untuk meminta nasihat. Dengan suara yang penuh kelembutan, ia berkata, "Wahai anak-anakku, ketahuilah bahwa harta adalah amanah, bukan tujuan. Jangan pernah membiarkan hatimu terpaut pada dunia, karena dunia ini fana. Gunakanlah harta yang Allah titipkan untuk membantu sesama, dan jangan pernah takut kehilangan, karena Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya yang ikhlas." Salah seorang pemuda bertanya, "Wahai Abdurrahman, bagaimana kami bisa belajar untuk ikhlas seperti engkau?" Abdurrahman tersenyum dan menjawab, "Ikhlas tidak datang dengan mudah. Ia adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan keimanan. Mulailah dengan selalu mengingat bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ketika hatimu benar-benar berserah, kau akan menemukan bahwa dunia ini hanya sebuah persinggahan." Kata-kata itu tertanam dalam hati para pemuda tersebut. Mereka pulang dengan tekad untuk mengikuti jejak Abdurrahman, menggunakan hidup mereka untuk mencari keberkahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu alam, hanya Allah yang lebih tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.